Ateis cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, datanglah seorang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata adalah seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Ya, benar. Ada perlu apa mencariku?" jawab Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," kata tamu asing. "Memangnya kamu tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tentu saja aku tidak percaya," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Jadi kamu terlahir dari keluarga ateis?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, keluargaku bahkan penganut agama yang taat. Tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku, Tuhan itu hanyalah hasil imajinasi manusia. Padahal sebenarnya tidak ada itu yang namanya Tuhan," jelas tamu asing itu. "Sejak kapan kamu menjadi ateis begini?" tanya Abu Nawas. Sekitar 2 tahun yang lalu," jawab tamu asing itu. "Hah? Baru 2 tahun? Berarti kamu ini masih pemula. Lebih baik cari lawan debat yang sepadan deh," saran Abu Nawas. Jangan meremehkanku. Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah berdebat denganku," ujar tamu asing itu. "Baiklah, kalau kamu memang memaksa, aku terima tantanganmu," kata Abu Nawas. "Tapi sebelum debat dimulai, ada satu syarat. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku ini, maka debat akan kita lanjutkan." "Oh, silakan. Apa pertanyaannya?" sahut tamu asing dengan percaya diri. "Kamu tahu kan, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing. Ketiganya ini sama-sama makan rumput. Tapi kotoran kambing berbentuk pelet bulat-bulat, kotoran sapi lembab dan datar, sedangkan kotoran kuda berbentuk gumpalan. Menurutmu kenapa hal itu bisa terjadi?" tanya Abu Nawas. Tamu asing itu langsung terkejut. Setelah berpikir lama, akhirnya ia pun menyerah. "Ya, aku mengaku tidak tahu. Tapi apa hubungannya dengan debat kita?" tanyanya heran. Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, "Apakah kamu merasa sudah layak mendebatkan tentang Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Mulia dan Maha Bersih? Sedangkan soal kotoran hewan saja kamu tidak tahu?" Mendengar jawaban itu, tamu asing hanya bisa terdiam. Dalam hati ia pun mengakui, "Orang ini benar-benar cerdas. Aku harus cari cara lain untuk berdebat dengannya." Kemudian ia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu ajari aku tentang ketuhanan, agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada." Abu Nawas pun mulai menjelaskan. "Apakah kamu percaya bila ada sebuah perahu tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Oh, itu tidak mungkin," jawab tamu asing. "Lalu, apakah kamu percaya bila ada sebuah rumah tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Itu juga mustahil," jawabnya lagi. "Nah, begitu juga dengan alam semesta ini," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan yang Maha Segalanya?" Tamu asing itu pun berusaha membantah. "Ya, itu kan bisa saja terbentuk karena fenomena alam. Sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat." Abu Nawas pun tersenyum. "Justru itu, 2 hal yang kusebutkan tadi hanyalah contoh batas kemampuan manusia. Manusia bisa membuat rumah dan perahu, tapi tidak mungkin menciptakan alam semesta.
sebab ada yang jauh lebih hebat daripada manusia, yaitu Dia yang menciptakan seluruh alam dan seluruh makhluk. Namun tamu asing itu pun masih tetap bersikeras. Aku tidak percaya. Belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu memang ada. Dan setauku, tidak ada makhluk yang lebih hebat daripada manusia. Abu Nawas pun menatapnya, lalu bertanya, "Kalau begitu, bisakah manusia menghindar dari kematian? Dari mana datangnya kematian itu? Mungkin kamu bisa membetulkan rumah yang roboh. Mungkin kamu juga bisa memperbaiki perahu yang bocor. Itu batas kemampuan manusia. Tapi apakah kamu bisa mengubah agar dirimu tidak mati? Tentu tidak bisa, karena manusia itu tidak kuasa atas dirinya sendiri." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Dan kamu juga harus menerima kenyataan, manusia akan tua lalu mati. Sama seperti rumah dan perahu, sekuat apapun, suatu saat pasti rusak. Begitu pula dengan manusia, jasadnya akan hancur dan hanya menyisakan tulang belulang. Itu semua adalah bukti adanya Tuhan yang maha mengatur kehidupan dan kematian." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, akhirnya tamu asing itu pun mulai tersadar, dan perlahan-lahan ia pun mulai meninggalkan keyakinannya sebagai seorang ateis. Kisah selanjutnya, diet Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja terlihat gelisah. Badannya yang semakin gemuk membuatnya susah bergerak. Lalu dipanggil Abu Nawas untuk dimintai nasihatnya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin berat badanku turun. Beritahu aku bagaimana caranya," tanya Baginda Raja. "Itu gampang, Paduka. Paduka harus rajin berolahraga, terutama tiap pagi dan sore," jawab Abu Nawas. "Sudah sering aku mendengar nasihat itu, tapi aku malas melakukannya." "Nah, kamu kan terkenal cerdik dan pintar. Carikan solusi yang membuatku semangat melakukannya, Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun berpikir cukup lama, lalu menemukan ide yang cemerlang. "Baiklah, Paduka, saya punya solusinya. Tapi ada syaratnya, Paduka," kata Abu Nawas. "Apa itu syaratnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka harus menetap di rumahku selama seminggu. Nanti tiap pagi akan ada suara ketukan pintu, dan Paduka sendiri yang harus membukanya," jelas Abu Nawas. "Kalau syaratnya hanya itu, aku bersedia," sahut Baginda Raja. Maka pada hari itu juga Baginda Raja ikut pulang ke rumah Abu Nawas. Keesokan paginya terdengar suara ketukan pintu. Sesuai syarat, Baginda Raja sendiri yang membukanya. Ternyata tamu yang datang adalah seorang wanita cantik jelita. Kecantikan yang membuat Baginda Raja pun sampai terpana. Yang membuatnya lebih kaget lagi, di baju wanita itu terdapat tulisan, "Kejarlah aku, bila kamu bisa menangkapku, maka aku akan menjadi milikmu." Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun langsung berlari mengejarnya. Namun karena badannya masih gemuk, larinya pun lambat. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya ia pun menyerah. Tapi ia senang karena merasa badannya mulai lebih ringan. Dan keesokan harinya, suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Kali ini muncul wanita yang lebih cantik dari sebelumnya. Di bajunya juga ada tulisan yang sama, "Kejarlah aku. Kalau kamu bisa menangkapku, maka aku akan menjadi milikmu."
Baginda Raja kembali berlari dengan sekuat tenaga, namun tetap tak berhasil menangkapnya. Meskipun begitu, berat badannya pun semakin turun. Hari demi hari pun terus berlalu. Selama seminggu, Baginda Raja mengejar wanita cantik yang bergantian datang setiap pagi. Akhirnya, badannya yang tadinya sangat gemuk berubah total. Ia kini terlihat lebih gesit dan larinya semakin cepat. Abu Nawas selalu berkata, "Sekarang tugasku sudah selesai, Paduka. Lihatlah, badan Paduka sudah tidak gemuk lagi." "Benar sekali, Abu Nawas. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan memberimu hadiah. Tapi kalau bisa, aku minta 1 hari lagi, Abu Nawas," pinta Baginda Raja dengan penuh semangat. "Paduka yakin? Sebab yang ini paling susah, Paduka," balas Abu Nawas. "Tentu saja aku yakin. Kamu jangan khawatir, nanti hadiahnya akan kugandakan menjadi 2, jawab Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja terobsesi dengan wanita cantik itu, dan ia yakin betul kali ini pasti bisa menangkapnya. Keesokan paginya, suara ketukan pintu terdengar lagi. Dengan penuh semangat, Baginda Raja segera membukanya. Namun alangkah terkejutnya ia, karena yang datang bukanlah wanita cantik, melainkan seorang lelaki berbadan kekar memakai baju berwarna pink. Di bajunya tertulis, "Jika aku bisa menangkapmu, maka kamu akan menjadi milikku." Baginda Raja pun melongo ketakutan. Ia langsung lari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Abu Nawas, tolong aku, Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati, "Apa tugasnya, Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, ia pun menjawab, "Baik, Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan, Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar, Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu, Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi.
Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi dan hamba punya kabar penting, Paduka. Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, benar, Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, Paduka. Tepat di pintu gerbang istana ini. Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. Maksudmu gimana, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas pun menjelaskan. Jadi begini, Paduka. Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi, Paduka. Karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir. Baginda Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya, ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi, nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas, bentak sang prajurit. Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku, pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan, balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, kamu dirampok, Abu Nawas? Bukan, justru aku yang merampok, jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama, kata si prajurit. Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu, balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, awas, di karung itu ada pedang milikku. Prajurit itu pun kembali terkejut. Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan? Tanya si prajurit dengan gusar. Ya tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok,
terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi, balas Abu Nawas. Loh, kenapa kamu bisa tahu? Tanya Baginda Raja heran. Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya, tutur Abu Nawas dengan tenang. Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi, pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan. Baginda Raja pun membalas, cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali. Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga. Abu Nawas pun menjawab, tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa, Paduka. Sementara itu cahaya rembulan sungguh mempesona. Baginda Raja pun menyaut, ya benar Abu Nawas, keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti. Abu Nawas pun kembali berkata, saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya. Baginda Raja pun bertanya, lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan? Betul, Paduka yang mulia. Tapi menurut saya, keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan? Tentu saja bulan, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan yakin.
Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku, tanya Baginda Raja dengan penasaran. Begini Paduka, jelas Abu Nawas. Pada malam hari, langit kan gelap Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan Paduka. Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. Ah, itu alasanmu? Tanya Baginda Raja sambil tertawa. Tapi jangan salah Paduka yang mulia, lanjut Abu Nawas. Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari. Baginda Raja pun terkekeh. Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu? Ini serius Abu Nawas, balas Abu Jahil sambil mengatur nafas. Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan Hari Ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes Abu Nawas. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan Hari Ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah? Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Hari Ibu? Kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini? Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu? Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. Bukan itu. Aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu? Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring. Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astagfirullah Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu? Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan Hari Ibu? Ini sudah jelas masalah besar Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah. Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar? Atau cukup dengan memberi hadiah sederhana? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Ah sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ribet dengan hal kecil tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama. Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli.
Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga. Ia mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" "5 dirham," jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. "Kamu lihat bunga ini, Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk tetapi masih bingung. "Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa. "Tidak, sahabatku. Yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan." Namun perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan hari ibu. "Aku bilang itu bid'ah, Nabi tidak pernah merayakan hari ibu," kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. "Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun," balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. "Aku juga bingung, tolong beritahu aku, apa hukum merayakan hari ibu?" Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan hari ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada satu tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan satu hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, hari ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duga, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan.
tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, "Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, "Ini A, ini B, ini C." Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, "Jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum licik. "Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka." Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil?" Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. "Paduka," ujar Abu Nawas sambil menahan tawa, "huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya." Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya." Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. "Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka." Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum Tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan, Tuan," kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu,
Tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri, Tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar, Tuan. Di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong. Jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen, Tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum. Tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya, Tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih, Tuan. Kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini, Tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo, Tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan, Tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun, Tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah, Ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini, Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang, Tuan. Dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya, Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang, Ibu. Jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi Ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?" Wanita tua itu pun menjawab, "Ya, benar, Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. "Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum.
kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku. Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan." Abu Nawas pun kembali bertanya, "Dari mana ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan." Mendengar jawaban itu Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah, "Oh, itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku." Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memandangi taman yang indah. Meski dikelilingi oleh keindahan, pikirannya terusik oleh sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul saat ia sedang menghitung jumlah bunga di taman. "Bagaimana manusia bisa menemukan angka ya?" gumam Baginda Raja. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga akhirnya ia pun memanggil seluruh penasehat istana. "Hei penasehatku, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Jika ada yang bisa menjelaskannya dengan masuk akal, akan aku beri hadiah berupa emas dan permata." Para penasehat pun saling pandang. Mereka mencoba menjelaskan dengan berbagai teori yang terdengar sangat rumit. "Paduka, angka berasal dari bintang-bintang yang jauh di langit Paduka," ujar penasehat pertama. "Oh tidak Paduka, angka itu ditemukan oleh dewa-dewa kuno," sahut penasehat kedua. "Paduka, angka itu sebenarnya adalah sihir," tambah penasehat ketiga sambil berbisik takut-takut. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengarkan semuanya, namun semakin mendengarkan ia pun semakin bingung. Akhirnya ia mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Cukup, kalian tidak ada yang bisa menjawabnya dengan jelas. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku yakin dia punya jawabannya." Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "apa gerangan yang membuat Paduka memanggil hamba di pagi yang cerah ini?" Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan serius. "Begini Abu Nawas, aku punya pertanyaan besar. Bagaimana manusia pertama kali menemukan angka?" Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh percaya diri. "Ah, Paduka memanggil hamba jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal sepele itu Paduka. Ya jawabannya karena manusia itu pemalas Paduka." Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan pendapatnya masing-masing seketika menjadi hening mendengar jawaban Abu Nawas.
Salah satu penasihat istana merasa tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun bertanya, "Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas. Bagaimana ceritanya angka muncul dari kemalasan manusia?" Abu Nawas pun tersenyum santai, kemudian meminta secari kertas dan pena kepada pelayan istana. Sambil memberikan kertas pena tersebut kepada penasihat istana, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Begini saja Tuan, sekarang coba Tuan tuliskan ada berapa semua jari tangan saya." Penasihat istana yang mendapat tugas enteng itu langsung menuliskan angka 10, yaitu angka 1 dan 0. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung berceletuk, "Wah, Anda memang pemalas Tuan. Bagaimana bisa jariku yang sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan saja? Kenapa tidak 10 coretan Tuan?" Sang penasihat itu pun terbengong dan tersipu malu dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Itu baru jari saya Tuan. Coba Tuan tuliskan berapa jumlah jari semua prajurit istana." Ya, begitulah Paduka. Terkadang kemalasan manusia menjadi sebuah sumber kemudahan bagi kita. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa puas. "Jawabanmu memang masuk akal Abu Nawas." Sebagai hadiah, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor unta. Namun Abu Nawas malah berkata, "Paduka, saya lebih suka angka daripada unta. Bolehkah saya meminta hadiah emas sebanyak 10 keping saja?" Baginda Raja pun tertawa. "Baiklah, kamu memang benar-benar cerdik Abu Nawas. Ambil hadiahmu." Abu Nawas pun pulang dengan emas di kantongnya sambil berkata pada diri sendiri, "Angka memang ditemukan untuk membuat hidup lebih mudah, termasuk untuk menghitung hadiahku." Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. "Paduka, kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing? Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas, karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja."
Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat? Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa. Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan acukan jempol.' Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal. Kisah selanjutnya. Suatu hari di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, seorang ulama terkemuka datang membawa pertanyaan yang membuat semua orang di ruangan sidang terdiam. "Wahai Paduka yang mulia," katanya, "jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan membiarkan agama-agama lain ada di dunia ini, Paduka?" Baginda Raja Harun Ar-Rasyid meskipun dikenal bijaksana, tak langsung dapat menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini. Pastikan jawabanmu membuat semua orang di sini puas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum seperti biasa, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar menghadapi pertanyaan yang sulit. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "saya bisa menjawab pertanyaan ini, Paduka. Tetapi izinkan saya menyiapkan sesuatu terlebih dahulu, Paduka. Saya memerlukan waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawabannya." Baginda Raja pun mengaku setuju. Tetapi ulama itu merasa Abu Nawas hanya mencari alasan. "Abu Nawas," katanya dengan nada menantang, "jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku besok, aku akan meminta Baginda Raja menghukummu atas kelancanganmu mengulur waktu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Tenang, insya Allah besok saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Dan benar saja, keesokan harinya semua orang berkumpul di kebun istana sesuai permintaan Abu Nawas. Di sana mereka menemukan kebun yang penuh dengan berbagai jenis pohon. Pohon kurma yang tinggi, pohon apel yang berbuah lebat, pohon mangga yang harum, dan pohon belimbing yang penuh warna. Abu Nawas mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk menjelaskan jawabannya. "Wahai Paduka yang mulia dan para hadirin semua," kata Abu Nawas, "sebelum saya menjawab pertanyaan tentang agama, izinkan saya memberikan perumpamaan sederhana. Lihatlah kebun ini. Mengapa Tuhan menciptakan berbagai jenis pohon dengan buah yang berbeda-beda?" Salah satu pejabat pun menjawab, "Ya, agar manusia dapat menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Tepat sekali. Tetapi, apakah Anda semua setuju bahwa pohon kurma adalah yang paling istimewa, terutama bagi umat Islam? Kurma memiliki nilai spiritual yang tinggi, bahkan disebutkan dalam Al-Quran." Semua orang mengangguk setuju, tetapi ulama itu masih belum puas. "Abu Nawas," katanya, "apa hubungannya ini dengan agama?" Abu Nawas pun lalu memerintahkan pelayan untuk membagikan buah-buah dari kebun itu kepada semua yang hadir. Para pejabat mencicipi berbagai macam buah. Ada yang makan apel, mangga, belimbing, dan kurma. Namun seorang pejabat tiba-tiba berseru, "Kurma ini keras dan terlalu manis, aku lebih suka apel." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Lihatlah Tuan Ulama, meskipun kurma adalah buah terbaik menurut kita, tidak semua orang bisa langsung menghargainya. Begitu pula dengan agama. Islam adalah agama yang benar, tetapi tidak semua orang langsung memahami dan menerimanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, agar hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang mengikuti jalan Islam." Ulama itu mulai terdiam, tetapi ia masih penasaran. "Tapi Abu Nawas,
Apakah itu berarti agama lain juga memiliki nilai seperti Islam? Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Seperti halnya pohon di kebun ini, Tuan. Ada pohon yang buahnya baik dan bergizi, tetapi ada pula yang buahnya tampak manis tapi tidak berguna. Begitu pula dengan agama lain. Beberapa agama mungkin mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Islam yang membawa kebenaran sejati. Keberadaan agama lain adalah ujian bagi umat Islam. Apakah kita tetap teguh pada iman atau tergoda oleh hal-hal yang tampak menarik tetapi tidak hakiki? Semua orang mulai mengangguk setuju. Bahkan Baginda Raja merasa kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Tuhan menciptakan perbedaan agar manusia berpikir dan mencari kebenaran. Namun tugas umat Islam adalah menunjukkan keindahan ajaran kita sehingga orang lain tertarik, bukan dengan paksaan tetapi dengan cinta dan hikmah. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kamu telah membuktikan kecerdasanmu. Aku akan mengingat perumpamaan ini selamanya, Abu Nawas. Dan sejak hari itu, kebun istana tidak hanya menjadi tempat indah, tetapi juga menjadi simbol pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dunia yang penuh warna.